Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti biasa ini ya, untuk memberikan perawatan harian di kandang kami dan selalu membersihkan tempat pemandian. Jadi teman-teman, di video kali ini nanti ya, kita akan bahas tentang panenan hasil di kandang kami. Jadi alhamdulillah ya, untuk di kandang kami nih, untuk panen ini rutin karena kami menggunakan mesin tetas. Jadi untuk indukan-indukan nih lebih cepat bertelur teman-teman. Karena tidak ada yang namanya daya pengeraman yang cukup lama. Jadi ya, untuk cara kami menggunakan sistem petarangan. Satu petarangan itu 20 butir teman-teman. Jadi untuk mempercepat untuk indukan-indukan kita mampu bertelur kembali. Jadi ya, kami walaupun indukan itu ya ada yang bertelur di bawah 20 butir, nanti saat dia mulai mengerami itu nanti kita tambah telurnya teman-teman. Jadi seperti itu seterusnya yang kami lakukan. Jadi masing-masing untuk per petarangan ini ya, ini semuanya isinya 20 butir semua teman-teman. Nah jadi ketika nanti misalnya satu tarangan udah 20 butir, nanti sudah dierami selama seminggu sampai 2 minggu ya, selambat-lambatnya baru kita pindahkan ke dalam mesin tetas. Nah itu adalah mesin tetas kita yang kedua nih, untuk persiapan penambahan mesin ya. Karena alhamdulillah ini untuk peningkatan hasil telur di kandang kami setiap harinya meningkat. Jadi untuk kapasitas 100 butir ini masih kewalahan teman-teman untuk mengatasi jumlah telur yang melimpah di kandang kami ya. Itulah alasan kami ya menggunakan teknik petarangan sistem angka agar kita dapat mengetahui nih, untuk per petarangan itu nambahnya berapa butir. Terus nanti kita kumpulkan telur-telur jadi satu. Ketika indukan sudah mulai mengerami, baru nanti kita tambahkan telur-telur dalam per petarangan. Itulah yang bisa membuat di kandang kami nih bisa panen per indukan itu 20 anakan ataupun 18 anakan dalam per petarangan. Jadi tadi kami teman-teman baru panen ya, hanya membutuhkan 2 petarangan yang terus kita masukkan ke dalam mesin tetas. Itu kita panen 43 butir teman-teman. Dalam artian yang menetas itu 40-an ekor. Jadi ini dia, ini mesin tetas kita ini baru kita masukkan sekitar 80 butir, dan yang mengeram ini ada sekitar berapa ini, ada 17 entah 18 induk teman-teman, dengan masing-masing per petarangan ini isinya 20 butir. Ini ada yang baru bertelur 1 butir ya. Kalau untuk produktivitas telur ya, untuk di kandang kami nih per bulan itu ya paling sedikit itu di 300 butiran teman-teman, paling sedikit 300 butir. Dan untuk sekarang ini ya kurang lebih ini ada telur sekitar 410 teman-teman, 410 butir yang udah saya hitung tadi ya. Jadi memang hampir setiap hari di kandang kami itu bisa menghasilkan di atas 5 butir ataupun 10 butir tergantung dari indukan yang lagi bertelur. Oke teman-teman, kuncinya sebenarnya pada diransum pakan dan juga pada perawatan. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nih, ini ada 19 butir tadi teman-teman, karena tadi baru saya buang, telurnya itu pecah, jadi nggak mungkin jadi, terus saya buang terus daripada kena imbas-imbas yang lain. Ini 2 petarangan ini teman-teman isinya itu ada 40 butir, dikurang 1 jadi 39 butir. Kalau untuk tingkat fertilitas ya, untuk ransum kami nih, kami ya, alhamdulillah ya hampir sekitar 95% lah, bahkan ada 100% dengan fertilitas yang baik, dengan ransum pakan yang tepat, dengan perbandingan jumlah indukan dan jumlah pejantan juga harus tepat ya teman-teman. Ingat ya, ketika kita memberikan pakan yang baik ini, yang harus juga diperhatikan adalah populasi pejantan. Karena ketika kita memberikan pakan yang bagus ya, sebagus apapun pakannya, ketika pejantannya itu sedikit, saya bisa percaya dan yakin untuk fertilitasnya juga akan buruk ya teman-teman. Nah ini teman-teman, pakan di kandang kami ya, pakan full 24 jam. Ini tempat pakan nggak pernah sama sekali kosong.
Makanya indukan-indukan kami nih ya, yang nggak terlalu terburu-buru nih saat makan. Bahkan nggak ada yang peduli. Itu ada yang lagi berteduh di bawah-bawah pohon bambu, itu di bawah-bawah pohon sawit. Nah jadi ini ya teman-teman ya, untuk tempat pemandian nih, baru tadi pagi nih kita ganti. Ini siang ini udah mulai keruh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, besok kita ganti lagi karena memang kami setiap hari tuh ya, setiap hari selalu mengganti tempat pemandian ini. Ini faktor penting banget man, karena dalam sistem pembibitan untuk tempat pemandian ya, ini faktornya sangat mendukung. Karena ketika indukan-indukan ini mulai mengerami ya, biasanya untuk menetralkan suhu tubuhnya dan suhu telur, mereka akan membasahi tubuhnya ataupun mandi ya. Dan itulah yang kadang kita terlalu tidak memperhatikan akan hal itu. Sebenarnya memang sepele, tapi pengaruhnya cukup besar teman-teman pada fertilitas telur. Ini setiap hari teman-teman kita ganti airnya. Setiap hari ganti, nggak ada namanya 2 hari sekali, 3 hari sekali, nggak ada. Kita setiap hari ganti. Ini ya, kandang kita ya cukup luas dengan hijauan yang cukup memadai ya. Jadi di sini ternak-ternak kita ini senantiasa dalam keadaan yang nyaman, dengan walaupun diberi kandang umbaran seperti ini, tempat makan kita sediakan secara full. Jadi tidak ada namanya penyiksaan ini ya terhadap ternak-ternak kita. Sebenarnya untuk pada sistem pembibitan kita nggak usah mengambil atau berspekulasi ya untuk ingin mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat-lipat. Sebenarnya teman-teman cukup memberikan perawatan yang baik dengan ransum-ransum yang baik, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati. Saya sudah buktikan teman-teman. Nih contohnya ya, ransum kami 24 jam full. Ini nanti bakal kita tambah terus. Tadinya ini setengah, nanti kita tambah mungkin besok pagi atau siang baru habis. Nah ini yang kita tutup ini teman-teman, ini telur juga teman-teman, cuman karena takut dierami sama indukan jadi kita tutup. Karena ketika telur yang udah kita kumpulkan jadi satu nih ya, ketika nanti ada indukan yang mengerami 1 hari sampai 2 hari, itu yang bikin bahaya teman-teman. Karena kita tuh untuk cadangan untuk telur yang pengeraman sebelumnya, yang tadi ini udah pecah, itu nanti kita masukkan ke situ. Karena ini kita letakkan di situ, di mesin tetes udah nggak muat. Karena tadi juga barusan kita masukkan telur beberapa butir dan baru kita panen juga anakan. Kita panen di 40 ekor. Nanti kita bakal tunjukkan ya anak-anakannya. Ini mesin tetes baru nih teman-teman, baru kita buat. Tapi belum ada ventilasinya, belum ada alat-alat suhu pengatur suhu dan kelembapan. Ini kapasitas 100, ini juga kapasitas 100. Jadi total mesin di kandang kami ada 2 mesin dengan masing-masing kapasitas 100 butir. Ini teman-teman ya, indukan-indukan kami nih. Nggak usah lagi lah percaya dengan pakan yang menurut saya nggak masuk akal ya, dengan menggunakan dedak terus eceng gondok yang katanya bilang itu bisa menghasilkan telur yang melimpah dengan biaya yang murah. Saya bisa pastikan itu cuma omong kosong. Saya bisa percaya karena saya sudah melakukannya teman-teman. Itu cuma kepentingan aja biasanya, kepentingan dalam sebuah konten. Kalau teman-teman menganggap bahwa pembicaraan saya ini ngawur ya, bisa saja tanyakan dan lihatlah di grup di kandang KPR ini ya. Nama kandang KPR untuk di sekitaran Binjai, terkhususnya Sumatera Utara, kita sudah pasti tahu ya. Sedikit banyaknya kandang-kandang kami ini ya sudah banyak mengirimkan bibit-bibit kepada peternak-peternak.
Sebenarnya teman-teman untuk bisa panen rutin ini ya, teman-teman harus bisa tuh namanya untuk telur masukkan dalam mesin itu harus berbarengan teman-teman. Itulah cara kami agar bisa mendapatkan hasil dalam per minggunya itu panennya banyak. Jadi kalau kita memasukkan telur itu dalam kelang-kelang ya, itu yang bikin namanya panen itu nggak merata. Jadi kita setiap masukkan telur ini ya, masukkan telur, langsung kita angkat 3 indukan, langsung kita angkat 2 indukan gitu. Jadi panennya itu sekali panen itu bisa banyak. Kalau untuk per bulan ini di kandang kami paling sedikit untuk saat ini di 300 butir itu udah pasti. Kalau sekarang ini ada 400 berapa tadi 406 butir entah berapa tadi teman-teman saya lupa. Kalau untuk hasil nih ya, sebenarnya tergantung dari cuaca juga berpengaruh. Karena ketika cuaca mendung nih biasanya untuk produksi telur ini sedikit menurun ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Karena saya sudah mengalaminya, pasti ketika musim hujan ini pasti hasil telur ini pasti menurun teman-teman. Bisa saja kemungkinan karena suhu dingin untuk pejantan dan para betina ini ya malas bergerak dan kurangnya intensitas perkawinan. Mungkin disitulah penyebabnya indukan-indukan ketika musim hujan itu dia sedikit sempat telur. Tetapi ya kalau di kandang kami walaupun sedikit-sedikitnya bertelur masih tetap berbanding lurus terhadap pengeluaran jumlah ransum pakan dan tetap akan mendapatkan hasil ya teman-teman. Nah jadi ini dia teman-teman ya, anakan yang baru menetas nih dalam box mesin penetasan kita. Ini jumlahnya ada 40 ekoran. Ini langsung ludes ini teman-teman, langsung kita jual. Kita tidak ada lagi namanya menunggu-nunggu kita ya di kandang kami ya. Ketika menetas itu nggak ada namanya ngasih-ngasih makan lagi. Jadi ketika menetas itu langsung kita jual teman-teman, langsung laku. Karena untuk permintaan ya di Sumatera Utara ini, terkhususnya di daerah saya ini cukup melimpah dan saya juga masih kekurangan ya. Itulah alasan kami ingin membuat populasi yang lebih besar lagi, tapi kami membuatnya secara bertahap. Nah ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri anakannya bersih-bersih, sehat-sehat. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, besar-besar anakannya. Karena indukan yang di kandang kami ini ya, memang kami pilih indukan-indukan pilihan dengan daya telur juga lumayan bagus, fertilitasnya juga bagus. Jadi untuk pemilihan indukan ini sangat penting ya teman-teman ya, untuk keberhasilan dalam sistem pembibitan. Ketika kita ingin merawat suatu sistem pembibitan ini, carilah indukan dan pejantan yang memang benar-benar baik ya. Pejantannya juga harus memang beranca ya, dalam artian itu rajin kawin, karena untuk fertilitas ini sangat penting teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin begitu saja ini video singkat yang dapat saya berikan ya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu, kita sama-sama belajar di sini, semoga bermanfaat. Nanti teman-teman ya, jika ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja di daftar komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.